say me, I'll do it! I believe you. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen ketika superhero melanggar aturan tidak membunuh mereka. Executioners. How dare you moralize to this man? Untuk daftar ini, kita akan melihat para pahlawan yang biasanya menolak untuk menghabisi nyawa, tapi pada momen tertentu memilih untuk melanggar prinsip itu. Karena kita akan membahas beberapa kematian penting, anggaplah ini sebagai peringatan spoilermu. Dari semua momen ini, yang mana menurut kamu paling mengejutkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nomor 10, Jason Todd menjadi Red Hood, Batman Under the Hood. I'm doing what you won't. I'm taking them out. Tell me what happened to you. Let me help. It's too late. Sejak pertama kali kita tahu bahwa Jason Todd, si remaja keras kepala yang tumbuh di jalanan, akan menjadi Robin, banyak yang sudah menduga bahwa dia akan menjadi salah satu rekan Batman yang paling berani dan berkarakter tajam. Awalnya, Jason hanya memberikan keadilan dengan cara keras tapi tanpa membunuh. Namun segalanya berubah ketika Joker membunuhnya. Setelah dihidupkan kembali lewat Lazarus Pit, Jason memutuskan untuk tidak lagi menahan diri terhadap para penjahat. Ia kembali ke Gotham sebagai Red Hood dan menunjukkan pada dunia seberapa jauh ia bersedia untuk melangkah. Does it make it easier for you to think that my little dip in his fountain of youth turned me rabid? Or is this just the real me? Meski Batman jelas tidak menyetujui caranya, identitas barunya justru membuat Jason berubah dari karakter yang dulu tidak disukai menjadi salah satu favorit penggemar. Think you've ever understood? What? What, your moral code just won't allow for that? It's too hard to cross that line? Nomor 9, Colossus kehilangan kendali. Uncanny X-Men number 211. This is a shameful and reckless use of your powers. You will both be coming with us. Look, Colossus, I don't have time for the goody two-shoes bullshit right now. Ketika Profesor X pertama kali menemukan Piotr Rasputin, dia hanyalah seorang anak petani sederhana yang menggunakan kekuatannya untuk membantu orang-orang di desanya. Setelah bergabung dengan X-Men, sang raksasa lembut itu dikenal sebagai pahlawan berhati baik yang selalu menahan diri agar tidak membunuh musuh. Join us. Use your powers for good. Heads up. Be a superhero. Namun semua berubah ketika Kitty Pryde, rekan sekaligus wanita yang ia cintai, terluka parah dalam pertempuran. Dipenuhi amarah, Colossus menghancurkan musuhnya, Riptide, untuk selamanya. Tindakannya tidak hanya melanggar moralnya sendiri, tapi juga membuatnya nyaris tewas di medan perang. Melihat sosok yang biasanya lembut ini kehilangan kendali, menjadi salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah X-Men. Moments when you're offered a choice. To make a sacrifice, conquer a flaw, save a friend, spare an enemy. Nomor 8, Oliver melanggar aturan besarnya, Arrow. I know what you're thinking. No, you don't. I made a choice not to put an arrow in the sky, and it was the right choice. There's no more killing. Di musim-musim awal Arrow, Oliver Queen tidak segan-segan menghabisi siapapun yang dianggap telah gagal menjaga kota. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari kekeliruannya dan bertekad menegakkan keadilan tanpa mengambil nyawa lagi. Sayangnya, janji itu tidak bertahan lama. Ketika kekasihnya Felicity terancam oleh penjahat bernama The Count, Oliver menembakkan beberapa anak panah mematikan yang langsung mengakhiri hidup sang musuh. He had you and he was gonna hurt you. There was no choice to make. Meskipun ia menyesali tindakannya, hal itu tidak menghentikannya untuk kembali melanggar sumpahnya, termasuk saat membunuh Ra's al Ghul dan kemudian Damien Darhk demi melindungi kota. Pergulatan Oliver antara mempertahankan atau melanggar prinsip tidak membunuh menjadi konflik moral yang kuat dalam perkembangan karakternya. Slade Wilson, I had a choice. This time I don't. Nomor 7, Jessica membalas dendam, Jessica Jones. Jessica Jones dikenal cepat marah dan tidak ragu menggunakan kekuatan supernya untuk menghajar musuh. Tapi ia bukan tipe pahlawan yang suka mengambil nyawa. Sumpah itu menjadi semakin penting setelah Kilgrave, sang penjahat dengan kekuatan pengendalian pikiran, memaksanya untuk membunuh seorang wanita tanpa sadar. I hit her. Full strength. She was dead before the bus even got there. The driver swerved to miss her body.
Meski akhirnya Jessica berhasil bebas dari pengaruhnya, Kilgrave kembali muncul dalam hidupnya, meneror banyak orang tak bersalah demi memaksa Jessica kembali bersamanya. Namun ketika Kilgrave mengancam keselamatan adik Jessica, batas kesabaran sang pahlawan pun habis. Dengan satu gerakan, Jessica mengakhiri hidup Kilgrave. Smile. Tindakan yang bisa dimengerti mengingat semua kekejaman yang telah ia lakukan. Setelah apa yang dilalui Jessica, hampir tak ada yang bisa menyalahkannya karena memilih untuk mengakhiri teror itu untuk selamanya. Couldn't live with all the pain that he had caused. Either way, Jessica did not have a choice. Nomor 6, Barry mengakhiri perseteruan. The Flash, The Trial of the Flash. Gentlemen, I hate to inform you, but you're all dead. Eobard Thawne atau Reverse Flash dikenal sebagai salah satu musuh terbesar dalam sejarah DC. Sepanjang karirnya, ia terus menyiksa Barry Allen dengan berbagai cara, dari membunuh ibunya, menghapus sahabatnya dari eksistensi, hingga menyebabkan kematian istrinya. Namun ketika Barry akhirnya mencoba memulai hidup baru, Thawne kembali dan berusaha membunuh tunangan barunya pada hari pernikahan mereka. Upaya pembunuhan itu menjadi titik balik bagi sang pahlawan. Dalam sekejap, Barry menghentikan Thawne untuk selamanya, sebelum sang penjahat sempat menyentuh calon istrinya. There's still time. You can still save her. How? Sebagai sosok yang tetap berpegang pada keadilan, Barry kemudian menyerahkan diri kepada polisi atas perbuatannya, menunjukkan bahwa bahkan dalam amarah, ia masih ingin mempertanggungjawabkan tindakannya. I know that you'll find his DNA on mine. Nomor 5, para anggota Green Lantern Corps berbagi kisah. Since time immemorial, the Green Lantern Corps has served as the keepers of peace, order, and justice throughout the universe. Para anggota Green Lantern Corps ditugaskan sebagai penjaga perdamaian antar galaksi. Karena itulah, para Guardian, pengawas tertinggi mereka, lebih suka jika para anggota mempertahankan kehidupan, bukan mengakhirinya. Bahkan, Corps ini memiliki aturan tertulis yang melarang mereka membunuh musuh, dan cincin kekuatan mereka secara teori tidak seharusnya bisa digunakan untuk tujuan mematikan. Makes flying through space very dangerous. The bigger you are, the quicker you burn. Namun seiring munculnya ancaman besar seperti Sinestro Corps, para Guardian akhirnya memutuskan untuk mengubah aturan tersebut. Sejak saat itu, setiap kali kita melihat seorang Green Lantern menghabisi lawan, sulit rasanya tidak teringat pada prinsip awal mereka. Bahkan dalam kisah yang lebih ringan seperti film Green Lantern 2011, momen ketika Hal Jordan meninju Parallax ke arah matahari terasa cukup mengejutkan. Waktu akan menentukan seberapa jauh para penjaga hijau ini akan menempuh jalan yang lebih mematikan. Hal Jordan's defeat of Parallax will be remembered as long as the core exists. Nomor 4, Daredevil mengincar Bullseye. Shadowland Volume 1, Number 1. The way you stop me is with the headshot. I'm not gonna shoot you. Nope. Not yet, you're not. Meskipun kamu tidak terlalu mengenal sejarah Matt Murdock, julukannya The Devil of Hell's Kitchen saja sudah memberi gambaran bahwa ia bukan pahlawan yang lembut. Namun di balik sifat kerasnya, Matt selalu berpegang pada kode moral yang tegas, ia tidak membunuh. Take the shot, Red! Take the shot! No! You don't do it, his death's on you. Either way, you're a killer. Sampai akhirnya keadaan berubah ketika ia terpilih memimpin klan ninja berbahaya bernama The Hand. Dalam posisi barunya itu, Daredevil mengejutkan semua orang dengan membunuh musuh lamanya, Bullseye, dengan cara yang sama seperti sang penjahat membunuh kekasih Murdock, Elektra. Belakangan terungkap bahwa Matt melakukan itu karena sedang dirasuki iblis. Namun apapun alasannya, tindakan itu menodai prinsip sang pahlawan dan menambahkan lapisan kelam pada tragedi terbesar dalam hidup Daredevil. Bullseye. Nomor 3, mengakhiri si finisher. Amazing Spider-Man Annual Number 5. I want to tear him apart. I can still hear a voice in my head. Selama bertahun-tahun, Peter Parker alias Spider-Man dikenal sebagai pahlawan ramah dan baik hati. Karena itu, banyak penggemar terkejut melihat tindakannya dalam komik tahunan kelima ini. If they die, if you kill them, that's on you. Saat mencari kebenaran tentang kematian orang tuanya, Peter bertemu dengan seorang penjahat bernama The Finisher. Dalam pertarungan mereka, sang penjahat menembakkan rudal ke arah Spider-Man, tapi Peter berhasil membalikkan serangan itu hingga rudal tersebut justru mengenai The Finisher sendiri, menewaskannya. Belakangan terungkap bahwa Finisher memang bertanggung jawab atas kematian orang tua Peter. Namun tetap saja, ini menjadi salah satu dari sedikit kasus di mana Spider-Man secara langsung menyebabkan kematian musuhnya, sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh sang friendly neighborhood hero. I got what I wanted. It didn't make it better.
Nomor 2, Superman membungkam si badut. Injustice, Gods Among Us. He has her? Help me. Please. Setelah Joker menyerang Superman dengan campuran racun ketakutan dan kryptonite, sang Man of Steel mengira istrinya, Lois Lane, adalah monster Doomsday. Dalam kekacauan itu, Superman secara tak sengaja membunuh Lois, memicu ledakan nuklir yang menghancurkan metropolis. Kehilangan Lois dan jutaan nyawa membuat Superman kehilangan kendali sepenuhnya. Didorong oleh kesedihan dan kemarahan, ia membunuh Joker dengan tangannya sendiri. And we're getting reports that Superman has broken into Arkham Asylum and killed the Joker. Finally, some good news. Sejak saat itu, Superman mulai menghabisi para penjahat, bahkan beberapa rekan sesama pahlawan, demi menegakkan ketertiban dunia. Ironisnya, ia melakukan semua kejahatan itu sambil tetap mengenakan lambang harapan di dadanya. Kisah tragis ini membuktikan bahwa pada akhirnya, Joker lah yang mendapat tawa terakhir. I am calling an immediate, worldwide ceasefire. All hostilities will stop, or I will stop them. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Crisis Batman. Final Crisis, Volume 1, Number 1. I won't. This is what it's all been about. This. You and me and him. Now is the time you decide. Tragedi penembakan orang tua Bruce Wayne di Crime Alley membuatnya bersumpah untuk tidak pernah membunuh atau menggunakan senjata api. Walau beberapa adaptasi film sempat menekuk aturan itu, versi komiknya tetap setia pada prinsip tersebut selama bertahun-tahun. If I allow myself to go down into that place, I'll never come back. Itulah sebabnya momen dalam Final Crisis terasa begitu mengguncang. Dalam kisah ini, dunia terancam oleh kekuatan jahat Darkseid. Tanpa pilihan lain, Batman akhirnya menyingkirkan prinsipnya dan menembak sang penjahat dengan peluru khusus. Namun sebelum tewas, Darkseid sempat melepaskan serangan terakhirnya, Omega Beam, yang tampak membunuh sang Dark Knight. Adegan ikonik ini menunjukkan bahwa Batman bersedia mengorbankan apapun, bahkan kode moralnya sendiri, demi menyelamatkan nyawa orang lain. This doesn't change anything. It doesn't change anything at all. Apakah kamu menyukai video ini? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.